Ini adalah beberapa pendapatan yang bisa diterima dari pekerjaan di internet. Ini adalah contoh saja sebagai motivasi buat kamu. Memang pada era digitalisasi ini, kita bisa mendapatkan penghasilan jutaan hingga puluhan juta per bulan dari internet. Hanya dengan bekerja dari rumah saja. Semua pekerjaan ini adalah hasil dari freelance, bukan dari YouTube, bukan dari jualan produk, bukan dari aplikasi penghasil uang, bukan juga dari trading atau investasi. Pekerjaannya merupakan freelance atau part-time dari melakukan pekerjaan yang ada di internet. Apabila telah tahu caranya, kamu juga bisa menghasilkan seperti ini. Secara mendetailnya akan dibahas setelah ini. Di video kali ini saya akan bagikan bagaimana cara menghasilkan 15 juta per bulan dengan bekerja dari rumah saja, yaitu sebagai freelance. Tentu saja kamu juga bisa melakukan hal yang sama sebagai cara menambah penghasilan. Buat kamu yang kebetulan sedang tidak bekerja, bisa juga mencoba untuk menekuni profesi freelancer dan menekuninya sebagai salah satu sumber penghasilan. Sebagai disclaimer-nya, di video ini saya tidak mengajarkan cara cepat menjadi kaya dari kerja online karena memang akan membutuhkan proses dan tidak ada yang instan. Selain itu, penghasilan yang akan didapatkan tiap orang biasanya berbeda-beda, tergantung dari cepat lamanya kita belajar dan menambah skill kita. Bagi kamu yang bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh, maka akan mendapatkan hasil yang lebih besar lagi. Seperti yang kita ketahui, freelance adalah bekerja tanpa terikat kontrak kerja, atau bisa disebut sebagai pekerja lepas, atau juga freelancer. Seorang freelancer bekerja pada klien atau perusahaan dari mengambil proyek tertentu sesuai dengan keahliannya. Contohnya, misalnya bidang pekerjaan untuk freelance adalah penulisan, desain grafis, pemrograman, mengetik, entry data, menerjemahkan, digital marketing, dan masih banyak lagi. Jadi sebagai freelancer, kita punya waktu yang fleksibel dalam mengatur jam kerja kita sendiri, sehingga ini bisa dilakukan dimanapun asalkan terdapat akses internet. Keuntungan dari bekerja sebagai freelancer adalah kita bisa menentukan jam kerja sendiri, bisa memilih pekerjaan sesuai dengan keahlian kita, dan juga terdapat banyak platform online anti PHK. Tentu saja kita bisa mengerjakan pekerjaan dari berbagai perusahaan, baik itu dari Indonesia ataupun dari luar negeri. Sebagai freelance, kita tidak perlu keluar dari pekerjaan kita saat ini, karena kita bisa mengerjakannya pada waktu kita mempunyai waktu luang. Skema kerja freelance, kita akan mengerjakan tugas, yaitu sebuah proyek dari perusahaan tertentu. Jadi kita bisa mengerjakannya di mana saja. Kemudian setelah tugasnya selesai dikerjakan, maka kita akan mendapatkan bayaran sesuai dengan nominal yang telah disepakati sebelumnya. Lalu, kira-kira bagaimana sih cara menghasilkan puluhan juta dari pekerjaan freelance ini? Di mana mencari pekerjaan freelance? Apa saja syarat menjadi freelancer? Di video ini akan saya jelaskan bagaimana mencari pekerjaan yang cocok untuk pemula dengan gaji yang cukup lumayan. Seiring waktu, kamu pasti bisa mempunyai skill yang terus terupgrade hingga bisa mendapatkan proyek dengan bayaran yang semakin besar. Memang ada banyak sekali tingkat dari pekerjaan freelance ini, seperti dari level dasar hingga level pro, dari gaji lumayan hingga menjadi sangat besar. Lalu, kira-kira apa sih syarat bekerja freelance? Yang pertama, kamu perlu mempunyai smartphone atau laptop atau juga komputer PC. Yang kedua, setidaknya kamu bisa mengoperasikan aktivitas dasar di internet. Misalkan seperti membuat email, mengirim file, dan sebagainya. Yang ketiga adalah mempunyai satu skill yang bisa dijual. Skill dasar seperti mengetik ataupun entry data. Sebagai syarat tambahannya atau opsional adalah kamu perlu bisa berbahasa Inggris. Minimal adalah bahasa Inggris pasif. Sehingga kamu bisa menerima pekerjaan dari luar negeri yang mana biasanya bayarannya itu lebih besar daripada di Indonesia. Kemudian,
Di manakah tempat untuk mencari pekerjaan freelance ini? Kamu bisa masuk ke website marketplace freelance, lalu memilih perusahaan dari luar negeri ataukah dari Indonesia sebagai kliennya. Oke, kita akan membahas website marketplace di Indonesia dulu. Memang ada banyak marketplace freelance di Indonesia. Contohnya adalah proyek.co.id ini. Kemudian ada juga freelancer.co.id. Kamu bisa daftar dulu dengan cara klik register di sini, lalu tinggal mencari jenis pekerjaan freelance dari kedua website ini. Pertama, kita akan membahas website projects.co.id ini. Kamu bisa buat akunnya dengan cara register di sini tadi. Setelah itu, kamu bisa mencari project di menu project ini. Lalu klik browse project. Kira-kira nanti tampilannya akan seperti ini. Terdapat banyak sekali project dengan berbagai kategori di sini. Misalkan ada 3D modeling dan animasi, accounting, audio, data entry, desktop programming, electronic robotic, game programming, dan masih banyak lagi. Nah, dari berbagai jenis pekerjaan ini, yang termudah sepertinya adalah data entry dan juga writing and translation. Tugas dari data entry adalah menginput data, sedangkan tugas dari writing and translation adalah membuat artikel serta menerjemahkannya. Jadi kira-kira kedua pekerjaan ini cocok untuk pemula. Lalu kita bisa masuk ke freelance.co.id ini. Kamu bisa mencari di Find Job, kemudian by skill. Di sini ada entry data juga, begitu juga untuk writing jobs, menulis. Dan masih banyak lagi jenis-jenis pekerjaan yang bisa kamu pilih. Sebagai awal, kamu bisa memilih yang paling mudah dulu, seperti entry data ataupun writing jobs ini. Apabila saya klik di bagian data entry jobs ini, maka tampilannya nanti kira-kira akan menjadi seperti ini. Di dalamnya ini ada berbagai pekerjaan yang bisa kamu lakukan. Misalnya menghapus background dengan harga $10. Lalu pengetikan dengan bayaran $113. Jasa pengetikan, cerita horor, dan masih banyak lagi di sini. Berbagai jenis pekerjaan dari data entry yang bisa kamu lakukan. Namun tentunya kamu perlu untuk membuat akun dulu di sini sebelum bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Jadi seperti juga di website project.co.id ini, begitu juga dengan freelancer ini, kamu perlu mengajukan diri terlebih dahulu untuk bisa menerima pekerjaan tersebut. Jadi, kamu bisa mencari pekerjaan freelance dari kedua website ini. Di sini memang tidak perlu kemampuan untuk bisa berbahasa Inggris, karena komunikasi dengan klien biasanya akan menggunakan bahasa Indonesia saja. Sebelumnya kita perlu paham dulu prinsip kerja freelance ini. Pekerjaan mudah, maka pendapatannya juga kecil. Sebaliknya, untuk pekerjaan yang sulit, maka pendapatan juga akan besar. Jadi buat kamu yang baru memulai pekerjaan freelance ini, maka tidak perlu mengharapkan nominal besar terlebih dahulu. Karena apabila skill kita semakin meningkat, maka pendapatan kita juga akan meningkat mengikutinya. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara menghasilkan puluhan juta per bulan dari kerja freelance. Yang pertama adalah menguasai bahasa Inggris dasar, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan klien dari perusahaan luar negeri. Yang penting bisa bahasa Inggris dasar atau pasif terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah kamu bisa mencari website marketplace luar negeri. Terdapat banyak sekali marketplace yang tersedia. Kamu bisa coba salah satunya adalah fiverr.com. Kemudian yang kedua adalah upwork.com dan yang ketiga adalah people per hour. Ketiga website luar negeri ini adalah yang menjadi rekomendasi dan yang lagi populer pada saat ini. Jadi kamu bisa menggunakan website-website terpopuler ini untuk mencari pekerjaan freelance. Biasanya kamu akan mendapatkan bayaran untuk satu proyeknya itu hingga mencapai jutaan. Memang terdapat gap yang cukup jauh apabila dibandingkan dengan website freelance di Indonesia. Saat kamu bisa mendapatkan pekerjaan di website Upwork seperti ini, misalkan saja secara rutin, maka kamu bisa menjadikan pekerjaan freelance sebagai profesi utama yang bisa kamu mulai tekuni. Karena memang bayarannya akan besar sekali. Kamu bisa merasakan sendiri saat
bisa mendapatkan job dari salah satu dari 3 website ini. Kemudian yang ketiga adalah menguasai skill mahal. Karena semakin tinggi skill kita, maka semakin besar juga pendapatan yang bisa kita dapatkan. Ini adalah contoh pekerjaan freelance dengan bayaran termahal di website Upwork.com. Ada 19 macam pekerjaan freelance di Upwork.com ini, seperti Public Relation Manager, Business Consultant, Media Buyer, Photographer, Artificial Intelligence, Data Analysis, Copywriter, dan masih banyak lagi. Sehingga apabila kamu punya skill dari salah satu yang ada di sini, maka kamu bisa mencoba menerima tawaran job di sini dan akan mendapatkan bayaran yang begitu mahal. Jadi kamu bisa fokus satu skill saja dan terus mengembangkannya. Untuk mengembangkan skill itu, kamu bisa coba belajar melalui YouTube ataupun di Google. Ada banyak channel yang membahas tentang caranya menambah skill tersebut. Jadi kamu tidak perlu mengeluarkan biaya sama sekali saat belajar melalui YouTube ataupun Google. Kamu bisa juga membayar kelas berbayar, misalkan saja, sehingga akan ada guru atau mentor yang bisa membimbing kita, daripada misalkan belajar sendiri. Yang keempat adalah membangun portofolio. Portofolio adalah kumpulan pekerjaan atau proyek yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi, kamu bisa menunjukkan kepada klien contoh pekerjaan yang pernah kamu kerjakan, sehingga klien akan semakin yakin apabila kita adalah orang yang profesional dan telah berpengalaman di bidang tersebut. Pada saat itu juga kita bisa melakukan tawar-menawar harga sesuai dengan jam kerja dan hasil yang kita miliki selama ini. Itulah langkah-langkah di dalam memulai karir sebagai freelancer. Belum terlambat buat kamu yang mau mencoba mulai menekuninya dari sekarang, karena kesempatan bekerja sebagai freelance ini begitu luas. Semoga saja video yang sederhana ini bisa bermanfaat buat kamu yang masih mencari ide bisnis online seperti apa untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Makasih ya sudah menonton video ini sampai akhir, dan selamat bekerja dari rumah. Bye.